Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul peserta PPG Angkatan 1 Universitas Kanjuruhan Malang akan melaksanakan kegiatan video pembelajaran UKIM yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli tahun 2021. Saya minta doanya supaya diberikan kelancaran. Saya akan mengajar kelas 5. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, hari ini nanti kita akan belajar tentang subtema 1 pembelajaran ke 5 tema 1 organ gerak pada hewan ya. Baik, hari ini sebelum kita mengawali pelajaran ya, kita berdoa dulu. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Kafir memimpin doa. Baik, selamat pagi. Sehat. Yes. Nah, baik, kita akan mengawali dengan menyanyikan lagu Ibu Raya anak. Silakan Kafir dipimpin untuk berdiri. Kita akan duduk kembali anak-anak. Kita akan membacakan
tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, dengan kegiatan mengamati video, siswa dapat menyimpulkan isi bacaan dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi kelompok, siswa dapat menampilkan urutan berita dengan tepat. Kemudian, nomor 3, dengan kegiatan bertanya jawab dengan guru, siswa dapat membuat teks cerita berdasarkan gambar dengan tepat. Kemudian yang keempat, dengan mau bercerita sedikit ya, yang tadi mungkin ingat ketika perjalanan berangkat ke sekolah ya, Pak Widan menemui seekor burung. Nah, burung tersebut berwarna coklat. Burung apa itu tadi? Iya, bagus. Burung derkuku. Nah, kenapa burung derkuku itu bisa terbang, anak? Nah, karena mempunyai sayap. Nah, pada sayapnya itu ada apa lagi? Pada sayapnya itu ada bulu-bulunya. Seandainya cuma satu bulu, bisa terbang apa tidak? Hah? Tidak bisa terbang. Kenapa tidak bisa terbang? Karena apa? Karena cuma satu tok bulunya. Nah, makanya tidak bisa terbang. Nah, burung tersebut kira-kira makannya apa? Makannya burung tadi anak-anak? Apa burung makannya? Sebelum Pak Udan melanjutkan ya, Pak Udan akan membagi kelompok terlebih dahulu ya. Nanti hitung 1 sampai 4 ya, nanti akan bersama-sama. Contohnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 gitu ya. Paham ya? Yo, hitung. 1, 3, 4, 1. Silakan kelompok 1 kesini dulu, kelompok 1. Ayo. Yang 2 kita di situ. Terus tapi sama umum nggak apa-apa. Nah, sudah dibagi kelompok ya. Kemudian Pak Udan mau melanjutkan pelajarannya ya. Itu tadi tentang burung. Ayo, selain burung, hewan apa lagi yang bisa terbang anak ya, Kafir? Nah, lebah. Lebah kenapa bisa terbang? Karena mempunyai sayap. Sayapnya berapa? 2. Sayapnya 1 kayak laron. Kamu lihat laron, sayapnya budul moga. Nah, dibudul malah gak iso terbang. Sebelum kita lanjutkan, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Nah, kemudian selain lebah, apalagi anak-anak? Lalat. Oh, tadi udah dijelaskan ya. Lalat. Umunya mau umu Falisa tadi mau mengambil makanan. Setelah mengambil makanan, dia dimintai tolong oleh ibunya untuk membeli lombok. Nah, lombok pedas apa lombok? Pedas. Setelah mengambil lombok, terus lupa nggak ditutup. Lalu kemudian apa ya? Dihinggapi oleh lalat. Apa yang terjadi? Diare. Dosa Jawa ini bisa mengakibatkan meninggal dunia, itu bahaya. Jadi kamu kalau mencret atau diare ya harus seringkali minum air putih yang banyak. Biar apa? Biar sehat, betul, kuat, oh, bagus, semangat sekali ya. Kalau bisa airnya air hangat. Apalagi sekarang ini musim pancaroba. Pancaroba ini musimnya itu musimnya yang tidak berkurang. Kemarin udah sempat sakit kemarin, alhamdulillah ini sehat. Karena kemarin badannya panas kemarin selama 2 hari. Terus akhirnya berobat ke dokter, alhamdulillah sudah pulih dan bisa berjumpa dengan kamu pada hari ini tanggal 19 Juli tahun 2021 ya. Sebelum Pak Udan melanjutkan, Pak Udan mau membagikan RKPD dulu anak-anak.
Baik, anak-anak itu disimak, ya. Disimak sudah ya. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi kita belajar tentang hewan yang ada di udara yang terbang. Selain itu ada yang di air dan ada yang di darat. Kita satu-satu dulu. Silahkan kita sebutkan yang ada di darat. Apa contohnya? Hah? Anjing. Bergerak dengan apa anjing itu? Dengan kaki. Betul, kakinya ada berapa? Ada 4. Itu berjalan ya. Selain itu ada bagus. Betul. Kafir, apa lagi kafir? Gajah. Jumlah kakinya ada berapa? 4. Itu yang menggunakan kaki. Kalau di darat selain menggunakan kaki ada hewan lagi. Apa namanya kira-kira? Hah? Ular. Menggunakan apa? Menggunakan kita mengamati video biar lebih jelas anak-anak ya. Air memiliki gaya massa jenis udara. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Yang terakhir, sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Struktur sayap yang demikian disebut airfoil. Saat sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah. Sesuai dengan hukum ketiga Newton, ketika benda pertama memberikan gaya F aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya F reaksi pada benda pertama. Hal inilah yang membuat burung dapat terangkat ke atas. Hewan apa tadi? Hah? Kalian hewan apa tadi? Darat, laut, atau air dan di udara. Contohnya apa? Ada ikan, burung, dan harimau, gajah. Oh, ketawanya kurang semangat. Kita semangat lagi. Tepuk semangat. Ya, biar tak semangat. Nah, nanti burung itu bergerak dengan cara terbang, kemudian ikan itu dengan cara berenang, dan yang terakhir itu ada harimau, gajah itu dengan cara berjalan kaki. Nah, itu kemudian mempunyai bacaan. Silakan Galih dibaca ya, yang keras ya Lih ya. Tadi kelupaan. Pokoknya apa itu pokoknya? Minggu pagi keluarga Nabila membersihkan rumah. Jadi kalimat utama pokok paragraf itu letaknya di awal. Ya, itu mengenai Nabila tadi. Nabila tadi bercerita ya tentang berada di mana? Di rumah keluarga ya tadi ya. Nah, itu adalah sebuah cerita. Nah, cerita itu memiliki unsur-unsur atau ide pokok anak-anak. Apa ide pokok itu? Ide pokok itu adalah kalimat utama yang mendasari sebuah paragraf. Hari nanti kita juga akan belajar, ya belajar apa? Belajar menggunakan kalimat utama atau ide pokok sebuah paragraf. Bagaimana caranya? Ada yang tahu caranya? Nah, kasih tahu contohnya ya. Untuk mencari di pokok ada sebuah cerita dia mati. Itu biasanya agak di awal di akhir. Contoh cerita. Bagus pergi ke kebun binatang. Titik ya kalau yang pertama. Yang kedua, Bagus pergi ke kebun binatang bersama teman-temannya. Kalimat ketiga, teman-teman Bagus yaitu
Sandi, Galih, Hafid, dan Nita. Itu kalimat keempat. Di kebun binatang tadi, Bagus melihat berbagai jenis macam hewan. Titik. Nah, ini sudah paragraf. Apa kalimat utamanya di pokoknya anak-anak? Ya? Tepuk tangan. Ya. Bagus. Nanti kamu cari di pokoknya apa lagi ya? Galih dan Hafid berhasil menjadi juara 2 lomba pantomim tingkat Kabupaten Kediri. Kalimat pertama. Kalimat kedua, Bagus dan Hafid setiap hari berlatih ke Wates untuk berlatih pantomim. Kalimat ketiga, mereka berdua selalu bersemangat untuk mengikuti latihan kegiatan pantomim. Kalimat keempat, Bagus dan Hafid dan Galih selalu bersemangat meskipun tempat latihannya jauh sekali. Kalimat kelima, akhirnya pun hasil dari pantomim tidak mengecewakan. Kalimat caranya ide tak jelaskan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Hanya ada satu ide pokok ya. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama. Kalimat ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf ini. Menjadi ide pokok. Di dalam sebuah paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama pada sebuah paragraf terletak di 3 posisi. Satu, di awal paragraf disebut dengan paragraf P, dua di akhir paragraf disebut dengan paragraf induk P, dan 3 di awal dan akhir paragraf disebut dengan paragraf campuran. Selain kalimat utama, di dalam paragraf terdapat beberapa kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa rincian-rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Kembali ke ide pokok terletak di kalimat utama. Ya. Dan tidak sama persis, tetapi dibuat susunan katanya. Contoh menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Contoh 1. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Contohnya adalah ular, kadal, buaya, dan penyu. Mereka berbentuk keras dan memiliki sisik pada kulit. Umumnya mereka bertelur di darat, walaupun ada juga reptilia yang melahirkan anak. Reptilia adalah hewan udara dingin. Suhu tubuhnya menyesuaikan suhu udara luar. Namun, hal ini tidak berarti hewan reptilia suka daerah dingin. Reptilia tidak tahan hawa dingin. Tidak ada reptilia yang tinggal di daerah kutub. Kalimat utama pada paragraf di atas terletak di awal paragraf atau kalimat pertama, yaitu reptilia segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Lalu di mana ide pokoknya? Ide pokoknya adalah reptilia. Mengapa demikian? Karena kalimat penjelas dari paragraf di atas hanya membahas tentang reptilia dan tidak membahas kata melata atau merayap yang ada pada kalimat utama. Jadi ide pokoknya adalah reptilia. Itu biasanya ide pokok terletak di kalimat keberapa tadi? Di awal atau kalimat pertama. Dari ide tadi ya, itu juga Pak udah simpulkan.
Cara mengembangkan di pokok paragraf 1 menyiapkan hal-hal yang khusus, yaitu khusus umum atau khusus umum. Yang kedua, memberikan contoh. Yang ketiga, menampilkan fakta-fakta. Yang keempat, memberikan alasan-alasan. Yang kelima, bercerita definisi luas dan campuran. Itu adalah cara untuk mencari ide pokok bacaan. Seperti tadi cerita Galih dan siapa? Hafi tadi ya, masih ingat ya itu tadi ya. Tentang apa? Berhasil menjadi juara. Berarti kalimat utamanya tadi juga Hafi dan Galih menjadi apa? Juara 1 dalam lomba pantomim tingkat kabupaten. Yang tadi contohnya ingat ide pokok itu ada 3, ada yang deduktif, ada yang induktif, ada yang campuran. Baik, biar tambah semangat ya anak-anak, kita akan melakukan senam ayat dulu. Silakan Galih dan Taufik maju dulu ya depan sini, nanti biar ya sudah tambah sehat, sudah berkeringat, belum mau lagi, nanti kita lagi ya, biar kamu bersemangat di dalam belajarnya. Baik, kita lanjutkan cerita tadi burung tadi sama Nabila itu digambar bagaimana? Nah, itu ada 3 jenis corak gambar. Apa saja corak gambar itu? Sorry, ada 4. Itu ada gambar Marsa, ya Pak? Kira-kira gambar apa Marsa itu anak? Gambar apa? Gambar kartun, betul. Jadi gambar kartun ya, itu berisi gambar hayalan. Ya, seolah-olah itu terjadi, itu namanya gambar kartun. Yang kedua ada gambar apa itu? Ada Pak Presiden, ada gambarnya. Namanya gambar apa kira-kira? Nah, Pak Jokowi itu gambarnya gambar apa? Namanya gambar imajinasi, karikatur. Di karikatur itu seolah-olah digambar. Nah, gambar itu berupa sindiran, itu karikatur. Itu biasanya dari Itali yang dulu pertama kali itu membuat tentang gambar karikaturnya. Yang selanjutnya ada gambar kijang. Ya, kira-kira itu gambar realis namanya. Realis itu seakan-akan hewan itu persis seperti gambarnya biasanya sama. Itu biasanya orang-orang dahulu ya itu dilukis, di wajahnya sangat mirip, itu namanya realis. Wajahnya hampir mirip dengan aslinya, itu namanya gambar realis.
Yang ketiga, yang keempat itu ada gambar seperti kotak-kotak, namanya gambar apa? Dekoratif. Jadi dekoratif itu gambar yang tidak nyata, tetapi nyata ya, tapi ditambah-tambahin. Ada pernyataan di sini? Kalau tidak, silahkan LKPD-nya dikerjakan anak-anak LKPD-nya. Itu silahkan dikerjakan. Isi cerita ya, isi cerita ya, cerita boleh. Ini kali kita baik-baik ya. Ini ya. Nah ini kasih. Yang lagi Pak. Dia namanya siapa? Penjelasan. Apa? Itu gambar ilustrasi apa? Saya dapat ini. Dia kamu bisa memahami belajar berulang kali ya. Jadi ditanyakan. Maju Hafid, lainnya menyimak. Setelah mengamati contoh cerita di atas, tentukan tokoh-tokoh dalam cerita. Ya. Pusi, Adi, Jones, Nyonya Jones, Billy, dan Molly. Oh baik, tepuk tangan untuk sama jenenge Hafid anak-anak. Kemudian silahkan dari kelompok 2 dibaca dan hasilnya membuat guru di bawah ya ikannya. Oh, ayo. Wis gak apa-apa. Ya, bawa ke sini. Dibaca dulu. Oh, ini burung ya, betul. Burung ini, ayo kami ke sini sama garis. Ini fungsinya untuk apa burung ini? Sayapnya berfungsi untuk apa? Untuk terbang. Terbang, betul ya. Sudah bagus sekali ya, membuat burung. Ayo sekarang dibacakan hasil diskusinya dengan teman-temannya. Kamu telah mengetahui beberapa jenis gerak pada hewan. Sekarang diskusikan dengan teman satu kelompokmu untuk mencari contoh cara bergerak hewan dan fungsinya. Buatlah laporan hasil diskusi kelompokmu. Kumpulkan hasilnya kepada bapak atau ibu guru untuk dinilai. Tuliskanlah hasil diskusimu pada kolom di bawah ini. Buatlah jenis-jenis hewan dari bahan kertas. Burung bergerak atau terbang menggunakan sayap. Alasan untuk mencari makan. Tepuk tangan untuk anak pintar. Silakan duduk kembali. Silakan kelompok 3 umum maju. Silakan. Umum mengerjakan. Baca yang keras semua ya. Gambar ilustrasi realis berdasarkan gambar yang dibuat seperti keadaan isinya, baik bentuk, ukuran, tata letak. Karikatur, gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Kartun, gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Tepuk tangan untuk umum. Baik ya, kalian sudah mengerjakan LKPD. Baik, silakan duduk dulu ya, perhatikan. Tadi sebelum Pak Wijan melanjutkan mengerjakan soal evaluasi, ingin tanya dulu kesimpulan pada pagi hari ini. Kita belajar apa anak-anak tadi? Ada 3. Apa aja?
Pertama, IPA belajar apa? Tentang cara gerak pada hewan. Ada apa tadi cara gerak hewannya? Ada yang berjalan, ada yang terbang, ada yang berenang. Pintar. Terus kemudian bahasa Indonesianya belajar tentang apa, anak-anak? Menentukan ide pokok bacaan. Ya, ide pokoknya apa? Caranya dengan membaca terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh. Setelah itu dicari kalimat utamanya. Yang ketiga belajar tentang apa? Tentang jenis-jenis gambar. Apa tadi? Gambar realis, gambar kartun, gambar karikatur, terus gambar apa? Realis. Betul, ada 4. Baik, sekarang kamu akan mengerjakan evaluasi. Waktunya 10 menit, cuma menyilang-nyilang ya. Baik, kita bagikan soal evaluasi ini. Soalnya cuma 10. Kalau menyilang-nyilang anak-anak. Nanti apa ukurannya terus paham? Ada seperti di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Pak Dika? Ya. Karena waktunya 10 menit ya. Nanti nggak cukup lah kalau nggak dikerjakan. Silakan. Kalau waktunya dikumpulkan anak-anak. Adanya, ayo Bang. Ayo Bang, kumpulkan. Kalau sini. Ayo Bang, kalau sini. Pati. Pati kalau sini. Apa? Baik, silakan duduk, perhatikan. Baik ya, sebelum mengakhiri pelajaran ya, Pak Ujan mau memberikan kekuatan dulu agar nanti ketika belajar di rumahnya itu bisa lebih memahami ya. Tadi kita belajar tentang IPA-nya, tentang apa lagi ya anak-anak? Tentang jenis gerak pada hewan ya, ada yang bergerak dengan berjalan, ada yang dengan terbang, ada yang berenang ya. Kemudian selanjutnya ada apa lagi? Ada yang dengan B-nya tentang ide pokok sebuah bacaan. Nah, itu tadi juga tentang apa? Mencari kalimat utamanya bagaimana. Ayo perhatikan, Saudara Sandi, Ojo Ngomong Dewi dan SBDP-nya belajar tentang macam-macam gambar. Baik, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu agar nanti ketika dalam perjalanan kita sampai tujuan dengan sehat. Silakan kami dipimpin berdoa. Yo.